Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, didoakan, dipohonkan doa pada Allah SWT agar jika sekiranya ada di antara kita saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan dia kesembuhan dan kesehatan. Jika ada sesiapa di antara kita saat ini sedang menghadapi masalah, dipohonkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan keluar. Jika ada sesiapa di antara kita waktu ini sedang ditimpa musibah, agar Allah beri dia kesabaran. Jika ada sesiapa di antara kita saat ini sedang teraniaya, sedang dizalimi, dipohonkan agar Allah Subhanahu wa taala memberinya ia pembelaan. Juga dipohonkan pada Allah, jika ada sesiapa di antara kita yang lupa Allah ingatkan, yang tidak tahu Allah ajarkan, yang masih leka dalam kehidupan, agar Allah bimbing dia ke jalan yang diridhoinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, bagian yang terakhir. Dan nanti kita ambil kesimpulan daripada tajuk yang kita pelajari ini, Iqtiranut ta'zim li amrillah wa syafaqah alal khalq. Digabungkannya perintah mengagungkan Allah dan menyantuni, menyayangi sesama makhluknya. Dan alhamdulillah
Kita telah pelajari bagian terakhir, poin yang keempat. Sesiapa saja yang mengagungkan perintah Allah dan mengasihi, menyayangi, mengambil berat kebahagiaan sesama mereka, Allah akan mudahkan baginya jalan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu ayat yang kita bincangkan pada siri terakhir bagi bab ini. An-Nahl 128. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Itu namanya ta'zim di amrillah. Walladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Itu asy-syafaqah ala khalqillah. Telah disampaikan sudah penjelasan atau makna ma'iyatullah. Apa maksud ma'iyatullah? Kebersamaan Allah. Secara umum seperti mana yang dijelaskan oleh ulama, bahwa ma'iyatullah itu ada dua jenis. Satu namanya al-ma'iyatul ammah. Kebersamaan Allah, maya Allah dengan makhluknya yang bersifat umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, Allah bersama kamu. Itu namanya ma'iyah ammah. Artinya Allah sentiasa memerhati, mengetahui, menjaga, sehingga manusia tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan dirinya daripada kuasa Allah, daripada pengetahuan Allah. Ma'iyah ammah ini berlaku bagi seluruh makhluknya. Yang kafir ke, yang mukmin ke, kita sedar ke, tak sedar ke. Karena ini sifat Allah. Yang kedua namanya al-ma'iyatul khosoh. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Jadi jika Allah berfirman, Allah itu bersama, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang muhsin. Kebersamaan di sini bermakna khusus. Yakni Allah sentiasa memerhati, Allah sentiasa mendampingi, Allah sentiasa mendengar keluhannya, Allah sentiasa bisa menolongnya bila ia susah, menyembuhkannya jika sakit, memberikannya jalan keluar bila ada masalah, melindunginya daripada berbagai musibah jika ada musibah yang mengancam, dibimbingnya, diluruskannya jika ia bengkok, diingatkannya jika ia lupa. Ini ma'iyah khusus. Dan Allah hanya berikan kepada hambanya yang dicintai. Contoh, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi jika kita mau Allah ini sentiasa menyertai kita, membimbing kita, mengawasi kita, menolong kita. Bila kita berdoa, Dia mendengar dan mengabulkannya. Bila kita susah, Dia yang menyelesaikan masalah kita. Satu di antaranya, kita dah jadi orang yang sabar. Setelah kita jelaskan sama apa makna sabar.
Innallaha ma'al muhsinin, jadi orang ihsan. Innallaha ma'al muttaqin, bersama orang takwa. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Musa, yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maya khosoh, yang dialami oleh orang-orang yang soleh, termasuklah sahabat-sahabat Nabi. Begitu dahsyat mereka ditimpa musibah. Saya pernah sampaikan di sini lepas, bagaimana seorang sahabat perempuan ditinggal mati pada masa yang sama oleh 3 orang yang menjadi pelindungnya. Suaminya, bapaknya, anak lelaki. Meninggal pada masa yang sama. Yakni di perang Uhud. Tetapi perempuan tadi setelah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehat walafiat, muslimah tadi boleh berkata, ya Rasulullah, kulla musibatin ba'daka khalal. Selepas aku melihatmu, ya Rasulullah, sehat, sejahtera, apapun musibah yang sedang menimpa aku. Walaupun 3 waliku tewas pada masa yang sama, syahid, sekarang aku hidup tanpa wali, tanpa pelindung, maksudnya. Bagiku perkara yang kecil. Kenapa? Aku masih punya Allah. Hajar alaihissalam, ketika bertanya pada Nabi Ibrahim, Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu Hajar bertanya, adakah engkau lakukan ini karena Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim? Nah, Ibrahim kata, benar Hajar. Allahu amaroni bihada. Allah lah yang menyuruh aku untuk aku tinggalkan engkau dan anak kita di tempat yang gersang ini hanya berdua. Mendengar jawaban suaminya bahwa Ibrahim melakukan karena Allah suruh, bukan kemauan Ibrahim. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ani. Kalaulah begitu, wahai Ibrahim, pasti Allah tidak akan mensia-siakan aku. Aku tak takut susah karena Allah yang suruh aku berada di sini. Aku yakin ma'iyah Allah. Itulah. Jadi orang yang merasakan seperti ini, kehidupannya pasti bahagia dunia akhirat. Tapi syaratnya sabar, ihsan, takwa, dan sebagainya. Ini ma'iyah khusus. Sungguh pun, kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim ke Makkah. Coba, untuk ukuran kita lah hari ini, apa kemudahan apa yang dimiliki oleh Hajar bagi mendapatkan keselesaan hidup? Rumah, pastilah rupanya sangat sederhana. Pakaian, apa yang ada? Dia mesti buat sendiri. Makanan, mana ada tumbuh-tumbuhan waktu itu. Jiran tidak ada. Tapi bagaimana dia begitu tenang? Iya, karena ia yakin akan ma'iyatullah. Ia lakukan itu semata-mata kerana mengagungkan perintah
Coba kita hayati pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran bukan hanya sebagai pelipur lara, itu teladan yang tujuannya supaya kita mencontohinya, mengikutinya. Poin yang kelima, jamaah sekalian, al-kafirun ghairu mu'azzimin li amrillah ghairu musyfikin ala khalqillah. Poin yang kelima dan yang terakhir, sebelum nanti kita simpulkan, kita ambil berkesimpulan. Poin yang kelima, coba lihat, al-kafirun ghairu mu'azzimina li amrillah. Orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak mengagungkan perintah Allah. Ghairu musyfiqina ala khalqillah. Dan mereka tidak menyayangi ke atas makhluk Allah. Habis. Bahasa mudah, hubungannya dengan Allah putus. Hubungannya kepada sama manusia pun putus. Allah sebagai Tuhannya tidak dipatuhi. Manusia yang hidup sesama mereka yang sepatutnya tolong-menolong, mereka tindas. Coba apa yang dicari oleh orang yang filosofi hidupnya seperti ini. Perintah Allah tidak diindahkan, sementara sesama manusia saling jatuh-menjatuhkan. Caci maki, bahkan hingga peringkat saling berbunuh. Nampaknya sekarang kita berada dalam dunia yang seperti ini. Hubungan makhluk yang ada di dunia, manusia dunia hari ini kepada Allah. Ya, kalau kita jujur menilai diri kita, menilai masyarakat kita, masih jauh daripada memuaskan. Berbanding dengan apa yang dicontohkan oleh generasi dahulu. Apakah betul umat Islam khasnya hari ini telah mempunyai hubungan yang sangat harmoni dengan Allah? Ini pertanyaan besar. Yang kedua, bila itu sudah, semua sudah bagus. Semua perintah Allah telah dilakukan. Semua larangannya telah ditinggalkan. Tidak ada yang suudzon kepada Allah. Semua orang Islam hari ini sentiasa mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun, katakanlah. Semua umat Islam hari ini redha terhadap qada Allah. Tak ada yang tidak mau menerima qada Allah. Semua orang Islam hari ini semua punya kesabaran yang tinggi atas setiap musibah yang Allah timpakan. Katakanlah, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, adakah orang Islam sudah saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati, kasih, mengasihi sesama Muslim? Dipanggil ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama Muslim. Melihat orang Muslim lain sebagai saudaranya. Kata Rasulullah SAW, orang Muslim macam tubuh badan yang satu. Satu anggota sakit, semua jadi sakit. Ya, nampaknya kita dengan sangat berat hati mengatakan orang Islam hari ini, kalau dikatakan hubungannya dengan Allah sudah sangat harmoni pun nampaknya belum juga. Nak katakan hubungan sama manusia sudah sangat harmoni pun, hari-hari kita dengar orang jatuh menjatuhkan di sana, bertengkar di sana sini, mulai pada rakyat kecil hingga pemimpin saling jatuh menjatuhkan, berebut sana, berebut sini. Ingat, manusia yang tidak punya hubungan baik dengan Allah dan manusia yang tidak punya hubungan baik sama manusia, menurut Islam itu orang kafir. Sepatutnya bukan orang mukmin.
Kalau yang melakukan orang mukmin bermakna dalam diri orang mukmin yang mengaku iman itu ada sifat-sifat kufur. Ma'iyadzubillah. Saya ulangi. Yang tidak mempunyai hubungan baik dengan Allah, yang tidak mempunyai hubungan baik sesama manusia, jatuh menjatuhkan, cantas mencantas, dan sebagainya. Itu adalah orang kafir. Jika ada orang Islam mengaku Muslim, mengaku mukmin, tapi hubungannya Allah Subhanahu dengan tidak baik, nikmat tidak disyukuri, qada dia tidak mau menerima, tidak redha, musibah dia tidak mau bersabar, berhubungan Allah dengan tidak baik. Hubungan sama manusia pun, subhanallah, tidak baik juga. Itu mana orang mukmin, orang Muslim yang ada pada dirinya sifat-sifat kafir. Bagaimana kita akan mendapatkan ma'iyatullah? Bagaimana kita akan mendapatkan ma'iyatullah bila seperti itu? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kelima, lihat dalam nota. Wailul lil musyrikin. Kecelakaan bagi orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah. Yakni orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka kufur terhadap hari akhirat. Fussilat 6 dan 7. Ayat nyata dan jelas. Ciri orang musyrik, ciri orang kafir yakni mereka tidak mau bayar zakat. Perkataan la yu'tuna zakah itu maknanya hubungannya dengan Allah tidak baik. Karena yang menyuruh mereka zakat Allah. Bila Allah yang menyuruh mereka bayar zakat, mereka tak bayar zakat, ya, mana tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah. Zakat yang semestinya merupakan hak orang susah, yang mereka mesti berikan pada mereka, tapi mereka tak nak berikan, makna tidak ada syafaqah ala khalqillah. Satu saja perintah Allah. Satu saja perintah Allah tidak dilaksanakan. Perintah zakat. Orang ini cacat hubungannya dengan Allah dan cacat hubungannya sesama manusia. Ta'zim li amrillah tidak ada. Syafaqah ala khalqillah pun tidak ada. Satu saja. Yakni zakat. Karena zakat ibadah dalam agama kita yang ada dimensi ritual dan ada dimensi sosial. Zakat dalam agama Islam yang Muslim ya, punya dimensi vertikal ke atas dan juga ada dimensi horizontal. Hablum minallah sekaligus hablum minannas. Allah yang menyuruh kita bayar zakat, walaupun Allah tidak mendapatkan apa-apa manfaat dari zakat kita. Maha suci Allah. Manfaat zakat yakni bagi hamba-hamba Allah yang berhak. Allah suruh kita melaksanakan surah Allah, takzim. Kesan, akibat daripada ketaatan kita kepada perintah Allah bayar zakat, itu bukti kasih sayang kita kepada sesama Allah. Subhanallah. Dan memang beginilah agama ini. Perintah Allah dalam agama Islam semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Hendaklah ia berakibat, berdampak sosial. Saya ulangi.
Kalau kita tak katakan semuanya, kebanyakan perintah Allah dalam agama kita, yang Allah wajibkan ke, yang Allah sunatkan ke, hukumnya wajib atau sunat ke, semua itu hendaklah berdampak, berakibat sosial. Zakat, perintah Allah. Dampaknya, kesannya, efeknya, manusia. Solat, perintah Allah. Dampaknya, tanha anil fahsya wal munkar. InsyaAllah. Puasa, perintah Allah. Dampaknya, kesannya, hasilnya, la'alakum tattaqun. Takwa itu jaga diri. Haji, Masya Allah. Gerakan-gerakan ritual semuanya dari ibadah haji. Kesan dan akibat kemanfaat haji hendaklah berdampak sosial. Dalam Quran ada. Yashadu manafi'alakum. Kurban, lagi ketara sekali. Allah suruh kita sembelih binatang. Allah yang suruh. Kesannya, manfaatnya. Ya, dagingnya kita berikan kepada orang yang susah. Sebutlah apa saja ibadah. Dan memang inilah. Saya boleh katakan bahwa agama Islam, agama Allah, memang Allah sudah desain seperti itu. Memang Allah sudah desain seperti itu. Ini perintah aku kepada kamu, wahai manusia, dan bila kamu buat, pastikan manfaatnya untuk hambaku. Bukan untuk aku, kata. Ini larangan daripada aku, wahai manusia, tinggalkan. Dan manfaat kebaikan daripada kamu meninggalkan larangan aku, yakni menggunakan pada manusia. Memang begitu. Ini penting. Memahami dan mengamalkan Islam yang sebenarnya sangat penting. Baik, saya baca. Kalau tak boleh baca, bagi baris ya. Nota dia. Qala Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir. Ini saya kutipkan dari kitab tafsir beliau, namanya Mafatihul Ghaib. Berkatalah Imam Ar-Razi, nama dia Fakhruddin Ar-Razi. Al-uqulu wasyara'i'u, akal manusia, ukul akal. Syara'id, syariat. Natiqatun, berbicara, bercakap. Bi'anna khalasatan sa'adati, bahwasanya inti daripada kebahagiaan, hakikat daripada kebahagiaan itu marbutatun bi amroini. Marbutoh itu diikat. Bi amroini dengan dua perkara. Saya ulangi. Secara akli, dan secara syar'i, akal bercakap, syarak bercakap, bahwasanya inti dan hakikat kebahagiaan itu diikat atau bergantung pada dua perkara. Mungkin audio di off-kan saja. Puan Arfah, mungkin audionya off-kan ya. Nah, speakernya off-kan ya. Ya, gitu. Sudah. Dah. Buka lagi. Tadi dah tutup. Buka lagi. Nah, ya. Aduh, dah. Bantu berdua perkara. Takzim li amrillah, satu.
Ini penegasannya. Ta'zim li amrillah, mengagungkan perintah Allah, wasyafaqah ala khalqillah, dan menyayangi sesama makhluk. Wadzalika, dan yang sediman itu, li'anal mawjudat, karena sesungguhnya sesuatu yang mawjud, karena sesungguhnya sesuatu yang wujud itu ada dua. Imal khaliq, sama ada dia sebagai pencipta, wa imal khalqu, wa ima dia sebagai ciptaannya. Agak filosofis ini uraian Ar-Razi. Kebahagiaan itu menurut akal dan juga menurut syariat bergantung pada dua perkara. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, menyayangi sama makhluk. Alasan Ar-Razi ialah kerana sesuatu yang mawujud itu hanya ada dua. Satu yang mawujud karena dia Al-Khaliq, yang mencipta. Yang mencipta mesti mawujudlah. Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah. Dan yang kedua ciptaannya, yakni kita. Fa'amal khaliq, adapun yang mawujud, yakni Al-Khaliq, mawujud yang pertama Allah yang Maha Pencipta, fakamalus sa'adah fil mu'amalati ma'ahu. Allahu Akbar. Adapun tentang mawujud yang pertama, yakni Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, maka kesempurnaan kebahagiaan hidup kita bergantung pada fil mu'amalati ma'ahu. Bergantung pada muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Berhubungan dengan Allah. Sikap kita dengan Allah. Itulah ya Mas Kiran, yang menentukan hidup ini bahagia atau tidak, sengsara atau celaka atau sebaliknya di dunia dan akhirat. Yang menentukan kita fi dunia hasanah, fil akhirati hasanah, atau sebaliknya, apa yang menentukan? Muamalah kita dengan Khaliq. Jika muamalah kita dengan Khaliq ini mesra, dekat, akrab, tak gaduh, ridho, sabar, syukur, kebahagiaan dunia akhirat di tangan kita. Sebaliknya jika hubungan kita dengan Allah renggang, tidak baik, sering protes, sering tak puas hati, sering mengeluh, kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada. Nah, satu di antaranya cara muamalah yang ayyukirra biqaulihi mausufan bisifatil jalal wal azamah. Ayyukirra, kita hendaklah mengikrarkan, mengakui bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sifatil kamal. Wal azamah, sifat-sifat keagungan. Ini adalah kita tanamkan 100%. Bila kita sudah yakin bahwa Allah itu punya sifat kesempurnaan, maknanya Allah tak pernah silap dalam berkehendak, tak pernah silap dalam ciptaannya. Bila Allah tetapkan kita hari ini sakit, Allah tak silap sebab dia maha sempurna. Bila hari ini Allah tetapkan kepada kita susah, Allah tidak silap karena dia maha sempurna. Bagaimana mungkin zat yang maha sempurna melakukan kesilapan? Bagaimana mungkin zat yang maha sempurna, maha agung melakukan kesilapan? Yang melakukan kesilapan itu sesuatu yang tak sempurna, sering salah, sering silap. Ini pertama sekali. Keyakinan kita bahwa Allah itu punya sifat maha sempurna. Bila kita betul-betul yakin, saya yakin, dalam hidup ini pasti kita merasa disayangi oleh Allah dalam apa jua keadaan.
bukan hanya merasa disayangi oleh Allah semasa kita sehat, tapi kita juga merasa dikasihi oleh Allah ketika kita sakit. Bagaimana merasa? Ya karena kita sudah yakin bahwa Allah itu maha sempurna. Tidak mungkin buat kesilapan. Inilah susahnya untuk mendidik hati. Pasti bahagia. Ini namanya muamalah dengan Allah itu begitu. Anak yang yakin orang tua ini maha pengasih, mampu menyayangi, bijak, pandai, mengetahui baik buruk kepentingan anaknya. Saya yakin apapun yang dilakukan oleh orang tua bagi ke, orang tua bagi ke, orang tua suruh ke, orang tua tak suruh ke, orang tua larang di situ ke, orang tua ini, anaknya ini pasti. Saya yakin apa yang dilakukan oleh orang tua saya ini bukti kasih sayang dia kepada diri. Jika saya minta sesuatu orang tua tak bagi, ini bukti kasih sayang. Sebab dia lebih mengetahui daripada saya. Caranya anak itu yakin 100% akan kebijaksanaan orang tuanya. Tapi kalau anak sudah mulai ada perasaan suudzon kepada Allah. Nah ini kepada orang tuanya. Sudah mulai kurang buruk sangka. Sudah mulai kurang kepercayaannya. Sudah mulai jangan. Ya. Nanti akan timbul prasangka-prasangka buruk. Kepada Allah tidak boleh ada perasaan seperti ini. Tsumma ya'ti bi af'alin dalatin ala kaunihi fi nihayatil azamah. Kemudian dia mendatangkan bi af'al dengan melakukan suatu perbuatan dalatin yang menunjukkan ala kaunihi fi nihayatil azamah fi i'taqadina. Perbuatan yang menunjukkan kemuncak keagungannya dalam keyakinan kita. Saya ulangi. Bila kita sudah yakin bahwa Allah itu punya sifat kesempurnaan dan sifat keagungan, maka apa saja yang Allah lakukan terhadap diri kita, terhadap alam semesta, itu adalah menunjukkan kemuncak keagungannya dan kemuncak kesempurnaannya. Jadi tidak ada yang tidak agung, tidak ada yang tidak sempurna. Jika Allah suruh kita, ya mas sekalian, pasti surah itu datang surah yang besar. Kenapa? Karena ia datang daripada yang maha besar. Seberapa kuat kita menghormati, memuliakan suruhan Allah, itu bergantung kepada seberapa besar, seberapa kuat kita mengagungkan Allah yang menyuruh kita. Bila kita takzim kita pada Allah sangat besar, maka takzim kita pada suruhannya pun pasti besar. Tapi kalau takzim kita kepada Allah itu kecil, takzim kita pada suruhannya pun kecil. Jangankan yang sunat, yang wajib pun pasti diabaikan. Kenapa? Apalagi yang sunat. Tapi coba kalau kita fikir, ini walaupun sunat, bukan benda kecil nih. Sunat itu kata ahli fiqh. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Itu kata ahli fiqh. Masalahnya, ini bukan hanya masalah dapat pahala atau tak dosa. Masalah ini, perintah ini Allah yang suruh. Allah itu maha agung. Bila ia maha agung, apapun yang dia suruh kepada kita, pasti sesuatu yang agung juga. Akhirnya dia rajin melakukan walaupun sunat. Karena dia tidak melihat semata-mata pada perintahnya. Tapi melihat pada siapa yang memerintah. Coba kita fikir, renung betul-betul. Ya, memang ini kena sungguh-sungguh ya. Saya mengajar tempat lain yang masih tentang tafakur ulul albab hari Sabtu, mungkin ada yang mengikuti.
Dan ini termasuk tafakur ulul albab. Kita gabungkan kekuatan berpikir kita dengan rasa kita. Saya katakan ya, suruhan atau permintaan adik-beradik kita kepada kita dengan suruhan atau permintaan orang tua kita kepada kita, walaupun suruhan dan permintaan itu sama saja, kan terasa berbeza walaupun sama. Saudara kita suruh kita ambilkan air. Tolong ambilkan minuman. Saya haus lah. Katalah yang suruh adik-beradik. Satu lagi, ibu kita yang sudah berusia, sakit pula. Nak, tolong ambilkan mak minuman air. Nak, tengok, suruhannya sama. Tetapi rasanya dalam hati kita, dalam kita menerima perintah tadi, tidak sama. Kita mungkin kurang merasa bersalah jika kita tidak mau mengambilkan air atas permintaan adik-beradik tadi. You ambil sendirilah. Saya pun dahaga, saya pun aku ambil. Kita kurang merasa bersalah. Kenapa? Ya, yang menyuruhkan hanya sebaya dengan kita. Setaraf, satu tingkatan, satu level. Tapi jika orang tua kita yang sedang sakit minta air pada kita, kita tak layan. Rasa bersalahnya sangat besar. Kenapa tiba-tiba sangat besar rasa bersalahnya? Walau suruhannya sama aja, memberikan air. Kita tidak melihat suruhannya, tapi kita melihat siapa yang menyuruh. Ya, karena yang menyuruh itu lebih tinggi daripada kita, orang tua kita. Walaupun hanya suruh ambilkan air, itu seakan wajib. Sekarang, yang menyuruh kita ini jamaah sekalian bukan orang tua kita, bukan kawan kita, bukan presiden kita, Allah. Itu orang yang yakin akan kebesaran Allah, jamaah sekalian. Kesempurnaan Allah. Jangankan yang wajib. Bila tak buat, merasa berdosa. Yang sunat pun jika tidak taklukan, merasa bersalah. Yalah kalau kita mengamalkan fahaman fiqah, tak salah lah kan sunat. Sunat bila kita tak buat, tak berdosa kan. Kita tak merasa berdosa kalau kita berpegang pada fahaman fiqah. Dan memang begitu. Tapi kalau kita tak melihat suruhannya, tapi melihat siapa yang menyuruh. Yang menyuruh ni Allah ni. Rasanya bersalah, salah besar ni. Teruk sangatlah aku disuruh Allah tak mau. Akhirnya jangankan yang sunat, yang wajib, yang sunat pun akan dilakukan. Inilah takzim yang luar biasa. Itulah kemuncak kebahagiaan. Karena bagaimana mungkin Allah yang Maha Agung punya suruhan, punya permintaan pada kita dan perkara-perkara yang remeh-temeh. Coba bayangkan. Mungkinkah Allah yang Maha Agung, Maha Sempurna, Rabbul Alamin, Rabbul Jalil, perintahnya benda yang remeh-temeh, larangannya benda yang ya tak mungkin lah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang beriman, jika datang pada kamu berita yang dibuat oleh orang fasik, kamu dapat berita daripada orang yang kamu kurang percayai tentang benar atau tidaknya, ya jangan terus kamu terimalah. Buat tabayun. Buat siasat dahulu. Ini perintah Allah nih. Bila kita dapat berita, dapat message jamaah sekalian, dapat apa saja, jangan terus telan bulan-bulan. Kita pecah, kemudian kita forwardkan. Allah kata jangan. Kamu siasat dahulu, betul tidaknya. Jika kamu dah buat siasatan dan ternyata sahih berita itu, ya kena fikir dulu, elok disebarluaskan atau tidak. Kan tidak semua benda yang benar itu disebarkan. Kenapa? Semalam baru saya sebutkan. 1400 tahun lebih yang lalu, Allah dah cerita ini tentang hoax ini. Tentang fake news ini.
Larangan menyebarkan berita bohong. Hukumannya berat menurut Al-Quran. Larangan membudayakan fake news. Dasar. Siapa yang melarang? Bukan Nabi. Allah. Mungkinkah larangan Allah ini benda yang remeh? Itu tidak remeh. Dari mana kita tahu? Yang melarang adalah yang Maha Agung. Tapi tengok sekarang. Subhanallah. Fake news tentang ini, berita bohong, belum apa-apa sudah boom. Semua ingin menjadi orang pertama menyampaikan berita boom. Berita bohong tentang kemasyarakatan hari-hari tak apa, atau berita bohong tentang agama lagi dasar. Kenapa begitu macam jadi budaya? Mudah sangat yang benda yang tak penting disampaikan. Ya karena dia tidak melihat, tidak merasa yang melarang, yang buat peraturan Allah yang Maha Agung. Coba kalau ini peraturan Allah, ini bukan peraturan Kementerian Telekomunikasi. Ini bukan peraturan menteri. Kalau peraturan menteri ramai orang langgar. Coba kalau ini peraturan Allah. Dan tidak mungkin Allah yang maha besar, maha sempurna, punya peraturan sama ada berupa perintah atau larangan yang remeh-temeh. Itulah maksud saya. Nah, di sini kata Ar-Razi. Bila kita merasakan begitu, ya pasti muamalah kita dengan Allah sangat erat. Takzim kita pada Allah sangat tinggi. Wa hadza huwal murad minat ta'zim li amrillah. Inilah maksud takzim li amrillah. Macam tadilah. Tidak buat apa, tidak lakukan suruhan adik-beradik, ya kurang rasa bersalah. Tidak buat yang jadi suruhan orang tua, rasa bersalah. Kalau sebagai menteri katakanlah, atau hanya timbalan menteri, enggan disuruh oleh yang Tuan Agung, kesalahan sangat besar itu. Boleh dibuang kerja. Ya. Dari mana? Ya ini Agung, Tuanku yang suruh. Tuanku. Walaupun mungkin suruhannya benda kecil. Suruhan yang aku tadi, kalaulah datangnya bukan dari peraturan, dari kawannya dia tak akan buat. Tiba-tiba umpamanya. Contoh kecil lah. Tiba-tiba tuanku, banyak Tuan Agung. Pak Cik, tolong ambilkan pinjam payungnya. Nak hujan. Agung tu yang suruh. Mana boleh? Itu boleh. Tergamak ke kata begitu. Bila tuanku minta payung kan. Tapi kalau ada kawan yang kita kenal, bang, boleh tak pinjam payung dia hujan? Mana boleh? Saya pun nak pakai. Tak ada salah. Karena yang suruh kita, yang minta pada kita tadi, kawan kita, sebal dengan kita. Coba kalau Tuhan. Itu baru sama manusia. Akal kita pun berfikir begitu. Paham ya? Sebab itu mengagungkan atau itu kenal kepada kholiknya dahulu sebelum mengenali perintah-perintahnya. Karena seberapa besar penghormatan kita, takzim kita kepada perintah dan larangan Allah bergantung kepada seberapa besar takzim kita kepada Allah yang menyuruh kita. Kholik. Dia sempurna, dia azamat. Dan yang kedua, wa amal khalqu, dan adapun penciptaan, jadi makhluknya, fa kamalus sa'adah fil muamalati ma'ahum. Kesempurnaan kebahagiaan itu bergantung pada kerana muamalah bersama mereka. Sama. Dengan Khalik, kesempurnaan ibadah bergantung pada bagaimana muamalah kita dengannya. Dengan makhluk, kesempurnaan kebahagiaan kita juga bergantung pada muamalah ma'hum. Ayyas'a fi daf'i syarri anhum. Berusaha mengelak, menolak keburukan daripada mereka. Pertama,
jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang menyusahkan mereka. Yang kedua, jika ada musibah yang mungkin tidak menimpa mereka, kita coba halang. Kita akan bahagia. Katalah saya mengawal diri saya nak pastikan saya tidak akan melakukan perbuatan yang boleh menyusahkan orang lain. Itu satu. Itu cara muamalah saya. Katalah saya begitu. Yang kedua, saya berusaha jika ada sesuatu yang hendak menyusahkan kawan itu, saya coba menahannya. Saya bersikap begitu. Setiap jamaah bersikap sebegitu. Jiran kita bersikap begitu. Semua orang begitu. Coba. Tak tenang macam mana masyarakat kalau sebegitu. Sekarang kita balik. Jika setiap orang sentiasa menyusahkan orang lain. A menyusahkan B, menyusahkan C, D, D. B menyusahkan A, C, D, D, D. C menuduhkan. Jadi hidup saling susah menyusahkan. Cantas mencantas. Jatuh menjatuhkan. Apa yang dicari? Dan ini yang kita lihat hari ini. Situ tidak tenang, yang kaya tidak senang, yang susah apalagi. Yang naik jawatan tidak tenang, yang kalah apalagi. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Betul tidak ada kebahagiaan. Karena nilai yang dipegangi sudah tidak ikut apa kata Quran. Wa fi isolil khairi ilaihim. Selepas kita berjaya mengelak diri daripada melakukan keburukan pada orang lain, naik ke yang kedua, berusaha memberikan kebaikan kepada mereka. Tapi minimum, jangan lakukan perbuatan yang menyusahkan mereka. Jika kita belum berjaya membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Itu minimum. Yang ideal, berusaha tidak menyusahkan mereka dan berusaha membahagiakan mereka. Jika kita belum mampu menolong mereka, memberikan bantuan pada mereka, minimum jangan sekali-kali mengambil hak mereka. Itu paling kurang itu. Paling kurang, tolong jangan ganggu mereka. Jangan ambil hak mereka. Jika kita belum mampu menolong mereka. Paling kurang, jika kita belum mampu berbuat baik kepada mereka. Berusahalah untuk kita tidak menyakiti mereka. Yang ideal, jangan sakiti mereka dan berbuat baiklah pada mereka. Bahkan dalam tasawuf modern Dr. Hamka, bila kamu belum mampu memaafkan kesalahan orang, bila kamu belum mampu mengakui kebaikan saudara kamu, jangan sekali-kali kamu mengorek-orek kesalahannya. Indah tak indah? Ketika Dr. Hamka cerita tentang kebahagiaan. Saya ulangi, jika kamu belum mampu mengakui kebaikan orang lain, masih berat nak mengakui kebaikan orang, jangan sekali-kali mengorek-orek kesalahannya. Itu paling kurang. Yang ideal, akui kebaikan dia, dan jangan korek-korek kesalahan. Nah, itu yang ini tidak adalah kebaikan orang itu kita tak mau mengakuinya, kesalahannya kita korek. Dan sekarang ada apalagi dalam dunia politik, ya maskan ya Allah ya Tuhanku, bila berbeza fahaman politik, tengok kebaikan lawan politiknya lenyap sama sekali, hilang, tak nampak. Walaupun manusia pasti ada kebaikan, ada jasanya lah. Tapi karena sudah berbeza rumahnya, dinafikan sama sekali dan dikorek-korek kesalahan. Coba apa yang dicari dalam hidup seperti itu? Dalam tasawuf modern, mengerikan sekali ulasannya.
bagaimana nasib seseorang ketika ia sedang bersungguh-sungguh menafikan kebaikan saudaranya dan bersungguh-sungguh mengurek-ngurek kesalahannya, bahkan direka-reka kesalahannya. Bagaimana nasib seseorang ketika dia belum mampu menolong saudaranya, tapi dia rajin terus menyusahkannya. Bagaimana nasibnya jika saat seperti itu, pada waktu dia seperti itu keadaannya, ajal menjemputnya. Dalam tasawuf modern kita sebut, bagaimana jika orang dalam keadaan hidup seperti itu tiba-tiba ajal menjemput? Ajal menjemput ketika dia sedang sibuk, sedang istiqomah mengorek-orek kesalahan orang, menjatuhkan orang, dan menafikan kebaikan sini. Coba. Itu bukan kebahagiaan yang diperoleh. Inilah yang hilang. Pengamalan agama yang hilang daripada kita itu. Inilah yang perlu ditingkatkan oleh kita. Wa dzalika huwal muradu minas syafaqah ala khalqillah. Dan itulah maksud daripada syafaqah ala khalqillah. Fa thabata anna a'dhamat ta'ati at-ta'zim li amrillah. Maka tetaplah, sabitlah bahwasanya sebesar-besar ketaatan, seagung-agung ketaatan, a'zamut ta'at, at-ta'zim li amrillah. Mengagungkan perintah Allah. Wa afdalu abwabit ta'zim li amrillah, dan seutama-utama pintu mengagungkan perintah Allah adalah al-iqraru bi kaunihi wahidan. Mengakui bahwasanya dia adalah Esa. Wa idza kana tauhidu a'lal maratib, dan apabila adalah tauhid itu setinggi-tinggi tingkatan, wa asyrafuha, dan semulia-mulia tingkatan, kana didduhu, maka adalah lawan tauhid, wa huwa asyirku, yakni syirik, akhassul maratibi wa arda, serendah-rendah, sekeji-keji tingkatan manusia, dan sehina-hina tingkatan manusia. Setinggi-tinggi, semulia-mulia tingkatan manusia si Allah, yakni tauhid, mengesakan Allah, mengakui kesempurnaannya, mengakui keagungannya, memuliakan perintah-perintahnya. Dan serendah-rendah tingkatan darjah manusia adalah syirik. Karena syirik itu tak ada rasa takzim, tak ada. Jangankan takzim kepada perintahnya, takzim pada yang memerintah pun tak ada. Jangankan mengagungkan, menghormati larangannya. Yang melarang pun tidak dihormati. Walamma kana afdalu anwa'il mu'amalah, dan tatkala bila mana adalah seutama-utama jenis-jenis muamalah, seutama-utama jenis muamalah ialah ma'al khalqi, bersama kau ada izharus safaqah ilaihim, menzahirkan kasih sayang ke atas mereka. Kanal imti'a'u minaz zakat, adalah enggan membayar zakat, akhasul a'mal, seburuk-buruk, sekeji-keji perbuatan manusia. Ini urasan terhadap surah Fussilat tadilah. Ya. Seutama-utama muamalah antara kita dengan sama manusia itu adalah zakat. Adalah menzahirkan kasih sayang kepada mereka. Menzahirkan kasih sayang kepada mereka yakni dengan membayar zakat.
Kalau membayar zakat itu yakni makna menzahirkan kasih sayang, dan itu adalah muamalah yang paling tinggi tingkatannya, maka enggan membayar zakat adalah seburuk-buruk, sekeji-keji muamalah. Sekeji muamalah. Lidzalika li'annahu diddus syafaqah ala khalqillah. Karena itu lawan menyayangi sesama makhluk. Ini saya kutip apa adanya daripada tafsir Ar-Razi, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib. Yang beliau terkenal dalam menguraikan ayat Quran, dia agak mendalam, bahkan cara berpikirnya ya sedikit berfilosofi lah, sedikit berfilosofi. Bukan kepada aspek hukumnya, bukan. Ulasannya memang menuntut kita berfikir ataupun merenung. Berfikir atau merenung. Jadi saya ulangi, saya ringkaskan jemaah sekalian. Secara akal ke, secara syariat ke, bahwa kebahagiaan manusia ini terikat bergantung pada dua perkara. Satu, mengagungkan perintah Allah. Kedua, menyayangi sesama makhluknya. Sedangkan benda yang mewujud menurut akal dan syariat ini hanya ada dua. Satu, Allah Al-Khaliq, itu mewujud. Kedua, ciptaannya mewujud. Nah, muamalah kita kalau itu hanya pada dua ini. Satu, muamalah kepada Al-Khaliq. Kedua, muamalah kepada sesama manusia. Ini kaitan dengan kebahagiaan. Muamalah dengan Khaliq, yakni mengagungkannya. Meyakini, pertama, meyakini bahwa dia punya sifat kesempurnaan dan keagungan. Sehingga dengan sifat kesempurnaan yang dia miliki, keagungan yang dia miliki, semua yang dikehendaki olehnya adalah benda-benda yang agung, benda-benda yang sempurna. Dia tak pernah silap, tak pernah salah, tak pernah tak betul, tak pernah leka, tak pernah lupa, tak pernah. Ketetapannya adil. Ketika menimpakan musibah dia adil. Ketika memberikan rezeki dia adil. Ketika menarik rezeki dia adil. Dia sempurna. Kesannya apa? Bila kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, maha agung, maknanya apa saja yang datang daripadanya, ima berupa perintah maupun berupa larangan, ia adalah benda yang agung. Sehingga orang mukmin yang paham akan sebenarnya sama sekali tidak akan berani menganggap remeh perintah Allah, walaupun itu hanya sunat menurut hukum fikih. Bayangkan. Dia tak akan berani meremehkan larangan Allah, walaupun mungkin hanya makruh menurut hukum fikih. Karena dia tidak melihat perintahnya atau larangannya, tetapi dia melihat siapa yang memerintah. Nilai suatu arahan itu boleh besar, boleh kecil, boleh naik, boleh turun. Bergantung siapa yang memberi arahan. Kan begitu kan? Kalau arahan daripada yang di-Perintah Agung, ya pasti semua patuh. Besar. Tak mungkinlah semakin besar kekuasaannya, kita benda-benda yang remeh. Dan yang keduanya, yaitu muamalah dengan makhluk. Bagaimana caranya? Mengelakkan diri daripada melakukan keburukan pada mereka. Yang kedua, menahan keburukan yang akan berlaku pada mereka. Paling kurang, jika kita belum mampu menolongnya, jangan kita menyusahkannya. Bila kita belum mampu memaafkan kesalahannya, jangan korek-korek dedahkan keburukannya. Paling kurang. Lalu Quran gambarkan dengan az-zakat. Yakni dengan bayar zakat itu. Bayar zakat yakni menzahirkan syafaqah. Tingkatan muamalah ke sesama makhluk yang paling tinggi ialah syafaqah, mengasihi mereka.
Dan cara kita menzahirkan syafaqah kepada mereka, Quran kata, dengan bayar zakat. Itu zakat adalah simbol, simbol kasih sayang seseorang mukmin terhadap saudara mukminnya yang lain. Kebalikannya, enggan membayar zakat itu adalah simbol, itu adalah mazahir, itu adalah ekspresi kebencian atau ketidakpedulian seseorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Paham ya? Itu poin yang kelima. Mudah-mudahan 5 poin ini kita fahami betul dan kita amalkan, karena mungkin kita masih perlu peningkatan dalam mengamalkan Islam dari aspek ini. Mungkin aspek fikahnya kita sudah banyak buat. Mengamalkan Islam dari aspek fikahnya itu tulah jamaah. Ini perintah Allah kita buat, suruh wirid kita sudah wirid, kan? Sudah salah. Itu aspek fikahnya, aspek syariah maksud saya. Nah, ini pada aspek ihsannya, lebih kepada hati. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan daripada 5 poin yang kita telah pelajari ini. Ya, 5 poin itu jangan lupa yang tentang ta'zim li amrillah dan syafaqah ini. Yang pertama dahulu dicontohkan oleh para malaikat Allah. Malaikat dicipta oleh Allah untuk mengagungkan Allah dan mengasihi sama makhluk Allah. Itu telah kita pelajari. Surah Ghafir ayat 7 contohnya. Poin kedua, para rasul, utusan Allah pun memberikan contoh seperti itu. Mereka mengagungkan Allah dan juga menyayangi sesama makhluk, sama umatnya. Baru kemudian Allah perintahkan takzim ini kepada orang mukmin. Orang mukmin hendaklah juga mengagungkan Allah dan juga menyayangi sesama makhluk. Dan poin yang keempat, Allah telah berjanji, sesiapa yang mengagungkan Allah dan siapa mungkin, Allah akan memberikan ma'iyah khosoh kepada mereka. Poin keempat. Dan poin terakhir yang kelima, yang tak punya semua itu adalah orang kafir. Maknanya orang kafir tidak mengagungkan Allah dan tidak bisa manusia. Masalahnya, jika ada orang mukmin hubungannya dengan Allah tidak mesra, sesama manusia saling jatuh menjatuhkan, keji mengkeji, cela mencela, dengar saudara muslimnya jatuh, dia gembira, sedih mendengar saudara muslimnya berjaya, minta maaf, ini bukan sifat orang muslim. Ini sifat orang kafir. Jadi jika yang melakukan itu orang yang mengaku dirinya mukmin dan muslim, ya mana orang mukmin muslim yang ada sifat-sifat kafir. Maknanya bila dengar kawan dia susah, dia senang pula. Dengar kawannya pula berjaya, sakit hati. Kan itu munafik ya sebenarnya. Dan itu tidak mudah ya untuk hilangkan. Apalagi kita hidup dalam seperti keadaan seperti ini. Bila dah tak suka bila tak suka B ya mestian. B susah, ini kenduri kesyukuran ini sekalian. Sujud syukur. Bila B nanti senang, masuk hospital, demam. Itu kan namanya syamatahan. Ingat, syamatah itu bukan ciri orang mukmin ya mas sekalian. Itu ciri orang munafik. Bagaimana nak bahagia? Bagaimana nak dia kabulkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedangkan dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari-hari. Dan dia yakin, dia tahu Allah tidak akan kabulkan doa hambanya berdasarkan yang keluar dari mulutnya, bukan. Tapi Allah kabulkan doa hambanya berpadukan amal perbuatannya. Yang dia minta dengan mulut itu sama tak dengan perangainya? Sama atau tidak dengan perangainya? Ini yang perlu kita
Kita hayati betul. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan jamaah sekalian. Yang pertama, saya tidak sebanyak itu. Dari 5 poin tadi saya simpulkan begini ya. Pertama, anna ahlal iman, sesungguhnya ahli iman, hamba-hamba Allah yang beriman itu, mahma talafat anwa'uhum wa sanuhum wa jenazuhum, walaupun mereka ini berbeza-beza jenisnya, berbeza-beza sifat kemakhlukannya, malaikat dengan manusia kan berbeza. Dia malaikat, kita manusia. Manusia berbeza-beza jenis, apa jenisnya. Dia nabi, kita bukan nabi. Nah, tapi malaikat beriman pada Allah, nabi pun beriman pada Allah, kita pun berbeza beriman pada Allah. Walaupun berbeza-beza jenis makhluknya, berbeza-beza macamnya, orang yang beriman atau hamba yang beriman ini mu'adzimuna li amrillah musfikun ala khalqillah. Itu ciri khas orang mukmin. Mereka semuanya mengagungkan Allah. Mereka semua menyayangi sesama makhluk. Siapa pun, asal itu orang mukmin, asal itu hamba Allah yang beriman. Ima golongan malaikat kah, golongan para nabi kah, suhada kah, solihin kah, atau orang mukmin biasa. Sebab itu di situ disebutkan malaikat, para nabi. Dan itu ciri mukmin. Ciri mukmin. Jadi ada persamaan. Kita dengan malaikat ada persamaan sepatutnya. Okelah, pertanyaan pertama apa? Persamaan kita beriman pada Allah, malaikat beriman. Alhamdulillah sama. Persamaan yang kedua hendaklah malaikat beriman pada Allah, mengagungkan Allah, perintah Allah, dan menyayangi makhluk Allah. Sepatutnya kita sebagai orang beriman, seperti malaikat beriman, pun punya sifat seperti itu. Mengagungkan Allah dan menyayangi sama makhluk Allah. Kita dengan Nabi sama-sama beriman. Nabi beriman, kita pun beriman kepada Allah. Tapi terus tambah persamaannya. Nabi beriman pada Allah, mengagungkan Allah, dan menyayangi umatnya. Tidak menyakiti, tidak menyusahkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad pun hendaklah mengagungkan perintah Allah dan menyayangi, walaupun kadarnya, tingkatannya tidak sama. Tingkat takzim malaikat pada Allah tentu tak sama dengan kita. Tingkatan takzim Nabi pada Allah tidak sama. Tak masalah. Tapi hendaklah apa yang dilakukan oleh malaikat, yang dilakukan oleh Nabi, yang mereka semua mestinya juga kita lakukan. Barulah nanti di akhirat berjumpa. Ya. Para nabi, para mukmin dapat ganjaran di surga berkat takzimnya kepada Allah, berkat safaqah kepada makhluk Allah, diberi upah oleh Allah masuk surga. Surga sih balasannya. Malaikat pun ada di sana nanti. Tapi malaikat masuk surga bukan di langsungnya surga. Malaikat menjadi tetamu ingin menyampaikan ucapan tahniah. Tahniah, selamat berjaya. Kan malaikat berbondong-bondong nanti menemui ahli surga. Nak ucapkan tahniah. Itulah yang ideal. Itulah yang ideal. Dan itu, perkara ini jamaah perkara yang pertama sekali diajarkan oleh Allah kepada manusia. Bukan hanya oleh Nabi SAW. Kisah Adam, kisah dengan malaikat, dengan jin, termasuk iblis ketika di surga. Itu kan kisah terawal dalam sejarah makhluk. Cerita tentang makhluk Allah, sejarah makhluk Allah yang paling awal sekali, yakni kisah Nabi Adam bersama malaikat, bersama jin dan iblis di surga. Tuhan malaikat, Tuhan Adam, Tuhan jin sama Allah. Allah punya perintah kepada malaikat. Apa perintah Allah? Malaikat mengagungkan Allah. Perintahnya apa? Usjudu li Adam. Malaikat buat melaksanakan perintah usjudu tadi. Karena
Dia tidak melihat perintahnya semata-mata, tapi dia memandang dari siapa perintah itu datang. Oh, ini perintah Allah. Aku mesti buat. Aku mesti agungkan dia. Apa isi perintah? Tuh hormati Adam. Kan gitu kan. Sujud hormat dibagi sujud ikram. Bukan sujud ta'budi ya. Sujud ikram, menghormati. Tengok. Mengagungkan perintah Allah dengan menghormati Adam. Itu malaikat. Itu malaikat. Malaikat tidak melihat perintah itu layak ke tak layak, sesuai kita patut ke tak patut tak. Dia tak fikir, aku ini makhluk yang paling sempurna, paling senior. Kenapa pula Allah suruh aku hormati Adam? Tak, malaikat tak fikir begitu. Dia melihat siapa yang menyuruhnya, bukan apa suruhannya. Semata-mata. Iblis degil. Nah, iblis contoh kedua. Allah suruh, dia tak mau. Dia tidak melihat siapa yang menyuruh, tak melihat isi perintahnya. Akhirnya iblis tidak mengagungkan Allah, ditinggalkan itu, dan tidak memuliakan Adam yang Allah suruh muliakan. Iblis ini simbol makhluk yang paling jahat, sementara Adam yakni makhluk yang paling patuh, dan itu berlaku di depan Adam. Berlaku depan Adam. Adam menyaksikan. Oh, macam ini malaikat sikap. Oh, ini macam ini. Dan tahukah kita yang sekalian, Adam yang waktu sebagai Islam jadi penonton lah. Penonton dua makhluk, yang satu taat setia tanpa berbelah bagi. Yang satu yakni menderhaka kerana perintah Allah tidak sesuai dengan akal fikirannya. Dia tidak berfikir dengan fikiran yang waras, tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Anda melihat kedua-duanya. Ini pengajaran yang paling besar sekali artinya ada bagi manusia. Kenapa? Karena dalam diri Adam, Allah berikan dua potensial. Ada dua potensi. Dalam diri Adam ini ada potensi, ada kemampuan, ada kekuatan untuk mencontohi malaikat, jadi makhluk yang taat nanti. Dalam diri Adam juga ada sifat ataupun jadi jahat seperti iblis. Jadi Adam ini diberikan bakat yang multi-talented lah. Multi-talenta. Nak jadi baik pun ada, nak jadi jahat pun menyaksikan. Oh, macam ini rupanya. Ini pengajarannya luar. Sebab ini cerita pertama, nih, kisah pertama. Lain waktu Allah turunkan larangan pada Adam. Adam, jangan dekati pokok ini. Boleh, Adam, masuklah surga. Patuhlah suruh masuk surga. Nikmati nikmat surga. Wah, mati ya, patuh suruhan. Itu perintah Allah, itu perintah Allah. Agungkanlah, dimuliakan Allah. Tapi dan jangan dekati pokok ini. Samina wa ta'na. Adam menghormati. Adam menghormati perintah Allah, Adam memuliakan Allah yang menyuruhnya. Tetapi karena dalam diri Adam ini ada potensi fujur, Adam tersilap. Tersilap atas godaan iblis tadi. Kan begitu kan? Bukan sengaja ya, tersilap. Nasya Quran kata. Oh, jatuh akhirnya. Tapi Allah Maha Pengasih. Adam ini ada potensi untuk jadi baik. Potensi jadi jahat pun ada. Potensi untuk jadi baik semua pun ada. Nah, itu kita. Kita di sini. Dan kita telah diajar oleh Allah benda ini daripada awal penciptaan kita. Nah, sekarang Adam sekarang termasuk kita jawab sekalian ini. Inilah yang hari-hari. Nih, mana nih? Nak contohi malaikat, contohi iblis, nak contohi malaikat. Kalau contohi iblis tadi meremehkan perintah Allah, meremehkan Allah, bahkan meremehkan perintah. Jangankan perintah Allah, Allah pun diremehkan oleh iblis. Waliyadzubillah. Sengsara hidup. Malaikat, jangankan Allah, perintah Allah pun malaikat ini agungkan. Dia tak fikir, ini perintah ini penting ke tak penting, kecil ke besar, kalau aku tak, terus saja. Karena dia, oh Allah yang suruh, sudah. Dalam Allah mengajar kita, ini Allah mengajar kita ya, bukan apa yang dirasa oleh malaikat. Sebab kita tidak tahu. Yang pasti Allah nak mengajar kita bahwa malaikat yang dipikir
Siapa yang suruh? Dari mana datangnya perintah itu? Dari mana datang larang itu? Itu yang penting dalam hidup ini. Kalau kita dia tahu itu perintah daripada Allah, pasti kita akan semangat melakukannya. Walaupun mungkin hukumnya hanya sunat, kata ahli fiqh. Gitulah. Apalagi wajib. Jika kita yakin datangnya larangan itu daripada Allah, pasti kita akan meninggalkannya. Walaupun hanya makruh hukum, kata ahli fiqh. Saya selalu menyebutkan untuk diri sendiri. Bila kita sudah sampai peringkat beramal, jangan terlalu mengambil kira tentang hukum wajib atau sunat. Jangan. Bila kita sudah sampai peringkat beramal, sudah buat saja. Asal itu suruhan. Wajib atau sunat, buat saja. Bila sudah sampai peringkat beramal, meninggalkan, jangan lagi kita fikir halal, haram atau makruh. Asal itu larangan, kita tinggalkan, walaupun makruh. Itu peringkat beramal. Ini dah peringkat beramal masih fikir, sunat ke wajib, sunat ke wajib, sunat ke wajib. Ini sunat, sunat. Kalau sunat tak payahlah. Pasti kita kata begitu, sikap kita tiba-tiba jadi mundur. Ingin berbuat, tapi kan dikatakan sunat saja, tak jadilah. Masya Allah. Itu ruginya jika kita bila dah peringkat dah beramal masih terbelenggu atau dikuasai oleh fahaman fiqh. Fahaman fiqh penting. Tapi bila sudah peringkat beramal, nanti kita boleh jadi rugi. Larangan demikian juga. Tidak boleh. Sebagi kita, bila sudah peringkat beramal, ini suruhan Allah atau bukan? Suruhan, buat. Tapi hanya sunnah. Saya tak kira sunnah ke apa. Asal Allah suruh, aku akan buat. Untungnya besar orang seperti ini yang ini larangan Allah. Itu larangan Allah. Allah tak suka itu. Tapi makruh aja. Karena Allah tak suka walaupun makruh, aku tinggalkan. Masya Allah. Jangankan yang haram. Itulah maksud ajaran yang Allah berikan pada kita melalui Adam, kisah Adam. Ini poin pertama. Kita boleh berbeza dengan malaikat dari segi jenis kejadian. Kita boleh berbeza dengan para nabi dari segi tingkatan iman kita. Tapi kita tidak boleh berbeza daripada sikap kita sentiasa takzim Allah dan menyayangi sama makhluk. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, kesimpulan yang kedua, jemaah sekalian, bahwasanya takzim kepada Allah, syafaqah kepada manusia itu adalah jalan satu-satunya. Saya ulangi, jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya ulangi. Takzim li amrillah wa syafaqah ala khalqillah itu jalan satu-satunya atau satu-satunya jalan untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafahnya, jika kita tidak takzim pada Allah, tidak syafaqah pada khalqillah, jalan yang kita tempuh mana jalan menuju kecelakaan dunia akhirat. Coba jamaah buka surah Al-Lail. Surah Al-Lail, tolong buka. Surah Al-Lail bermula ayat 5. Coba. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma maka adapun man siapa sahaja a'ta yang suka memberi. Ini syafaqah ala khalqillah kan? Memberi. Dermawan. Itu syafaqah li khalqillah. Wattaqa dan dia bertakwa. Takzim. Jadi memberi, suka memberi ya derma itu karena Allah suruh. Takzim dan wasaddaqa bil husna dan dia banyak membenarkan perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik yang datang daripada Allah walaupun hanya sunat dibenarkannya, dilakukannya. Takzim li amrillah syafaqah. Apa dia?
fasanuyassiruhu lil yusra. Pasti kami akan mudahkan dia ke jalan yang mudah. Allahu Akbar. Allah mudahkan dia bagi yang mudah. Dalam tafsir, ada yang mengtafsirkan, kami mudahkan jalannya ke surga. Semua jalan yang surga ke surga mudah. Tidak ada benda yang susah dalam dunia karena Allah mudahkan. Orang lain dapat musibah, susah nak sabar. Tapi ini orang mudah bersabar. Orang lain dapat qada Allah paling buruk, susah nak menerima. Tapi orang ini redha, senang sungguh. Dapat qada paling buruk pun redha, senang, mudah bagi. Bagi orang ini mensyukuri nikmat Allah itu susah walaupun nikmatnya sedikit. Bagi dia walaupun jutawan menjadi bersyukur pada Allah itu senang sekali. Bagi orang lain mengelakkan sifat boros, mubadir itu susah walaupun tak sekaya mana. Dia punya banyak duit. Oh, berjimat cermat, mengelak pada pemburusan, bermewah-mewahan, itu senang baginya. Tidak ada perbuatan, tidak ada perintah atau yang susah untuk dilakukan. Karena Allah telah mudahkan dia. Apa rahasianya? Dermawan, takwa, membenarkan yang apa saya datang dari Allah, diyakini. Kan bahagia orang seperti itu. Orang lain susah nak sabar bila musibah, dia senyum tersibuk di musibah. Bukannya sabar tapi ridho. Bukan ridho tapi syukur. Itu telah kita pelajari pada sisi lepas. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun siapa saja yang bakhil, loke. Tadi dermawan, ini loke. Hubungan sama manusia, luar biasa itu. Bukan sekadar tidak mau memberikan apa yang dia miliki, bahkan apa yang orang lain ada pun dirampasnya. Wa'iyadzubillah. Wastaghna, dan ia merasa tidak perlukan orang lain. Istaghna merasa dirinya tidak perlu orang lain, dan dia pikir semua orang perlukan dia. Itu namanya istighna. Ya, pasti jadi angkuh orang seperti ini. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia banyak mendustakan yang baik. Apa saja kebaikan yang datang pada Allah, mereka dustakan. Tidak ada yang datang daripada Allah sama ada berupa perintah atau larangan, melainkan itu adalah kebaikan. Tapi semua dia dustakan. Mana hubungannya dengan Allah pun tidak baik, sesama manusia pun tidak baik. Apa dia? Fasanuyassiruhu lil usra. Pasti kami akan mudahkan dia bagi yang susah. Dalam bahasa mudah, orang ini akan mudah susah. Mudah susah. Sikit saja sudah susah. Sikit-sikit susah. Sikit-sikit susah. Bukan susah sikit-sikit. Ya. Sikit-sikit susah. Yang pertama tadi, kalaupun susah, dia susah sikit-sikit. Yang kedua ini, sikit-sikit susah. Di rumah susah, ada anak susah, tak ada anak susah. Untung banyak susah, rugi susah. Hujan susah, panas susah, sakit susah, sihat susah. Tak pernah senang sebab dimudahkan oleh Allah untuk benda susah. Bila nak bahagia? Di dunia pun tidak mengecapi surga, apalagi di akhirat. Apa puncanya? Takzim pada Allah tidak ada. Syafaqah pada sama manusia pun tidak ada. Jelas sungguh ayat ini. Sangat-sangat jelas. Terpulang kepada kita. Sementara kita masih diberi peluang. Orang boleh saja berdoa, jemaah sekalian. Ya, orang boleh saja berdoa pada Allah, minta itu, minta ini. Tetapi ingat, Allah tidak akan kabulkan doa kita berdasarkan apa yang kita minta. Tapi Allah akan kabulkan sesuai dengan amal perbuatan kita. Itu yang kita hendaklah faham betul. Sebab susah ya.
Contohnya begini ya. Banyak orang yang hidup ini, banyak orang yang hidup sekarang dengan gaya hidup barat. Banyak. Sekarang ini banyak orang yang gaya hidupnya macam orang barat. Apalagi muda-mudinya. Pergaulannya, pakaiannya, hiburannya, jabatannya. Tapi, minta maaf, tapi mereka ini ingin bila mati seperti matinya sahabat Nabi. Pelik tak pelik? Gaya hidupnya macam orang barat. Tapi bila mati, kalau boleh matinya macam sahabat. Ini angan-angan atau cita-cita atau harapan. Hidupnya pun ala barat, matinya ingin macam matinya orang soleh. Itu kalau saya gunakan bahasa yang agak kasar, minta maaf. Ini orang waras atau tidak waras? Gitu ya. Banyak orang yang hidupnya ya, macam tidak mau ikut Islam. Syariat Islam diabaikan. Qala Allah Ta'ala tak mau mendengarkan. Qala Rasulullah SAW, kata telinga dia. Itu masa hidup. Tak nak hidup gaya Islam, tak nak dengar qala Allah Ta'ala, tak nak dengar qala Rasulullah SAW. Walaupun mungkin hanya sikit luaran pun tak nak. Tapi kalau mati, ingin rasanya mati sebagai orang Muslim zahir batin. Coba macam mana? Mati husnul khotimah. Masa hidup, nak dengar qala Allah Ta'ala pun tak nak. Belajar qala Rasulullah pun tak nak. Coba mengamalkan Islam pun tak mau. Tapi bila mati, inginnya mati husnul khotimah. Coba. Ini angan-angan atau apa? Apa kita fikir orang mati husnul khotimah itu dikabulkan hanya karena dia ingin mati husnul khotimah? Banyak orang yang iri bila melihat orang yang mati syahid di jalan Allah, apalagi belajar mati tentang orang mati syahid banyak ini. Masalah kawan tu matinya si orang yang soleh. Masa hidup macam itu matinya ya Allah tenangnya lah. Ini si orang soleh mati husnul khotimah. Semua orang iri pada orang yang mati jalan Allah. Mati syahid lah kabarnya. Apalagi bila tahu keutamaan orang mati syahid. Tapi mengapalah dia semasa masih hidup tidak mau berada di jalan Allah. Bahkan bila disuruh mengikuti jalan Allah, dia marah. Tengok orang lain ikut jalan Allah, dikata ekstrim. Ini kan pelik orang-orang seperti ini. Jadi antara yang diminta oleh mulutnya dengan perbuatannya, ini berlawanan. Sangat berlawanan. Dan inilah yang sepatutnya tidak terjadi. Ya. Sebenarnya tidak terjadi, tidak berlaku pada diri seorang Muslim. Jadi yang kedua tadi, takzim pada Allah, syafaqah kepada makhluk Allah, itu satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Rujuk sajalah surah Al-Lail, pahami betul-betul. Nah, dari sekian banyak makhluk Allah, yang paling utama untuk kita zahirkan syafaqah kita, kasih sayang kita. Kan kita suruh mengasihi kasih sayang, menzahirkan kasih sayang, menghadirkan keprihatinan. Dari sekian banyak makhluk Allah, siapa yang paling berhak untuk kita beri keutamaan, kita berikan kasih sayang, perhatian, dan sebagainya? Islam mengajar kita, yakni al-walidain, kedua ibu bapa dan ahli keluarga kita. Itu keutamaan. Jangan sampai nanti orang lain lebih kita sayangi daripada keluarga sendiri. Jangan sampai nanti kawan rajin kita belanja, orang tua yang susah kita abaikan. Jangan nanti kawan sekerja yang tak ada hubungan family dengan kita karena kita sayang, kita bagi hadiah bla bla. Adik-beradik yang susah kita tutup sebelah mata.
itu salah. Sering kali bahkan orang merasa bersodakoh dan dapat pahala jika sodakohnya diberikan pada orang lain. Tapi jarang orang yang yakin, sentiasa yakin bahwa apa yang kita berikan pada keluarga kita itu pun sodakoh. Yang ganjarannya besar sekali, bahkan seutama-utama sodakoh. Ketika Nabi ditanya tentang sodakoh apa yang paling besar pahalanya, yakni sodakoh yang diberikan kepada ahli keluarganya. As-sodakoh ala ahli bait afdal wa aktar ajran. Paling besar, paling utama, paling besar pahalanya. Jadi kalau kita menyayangi orang lain sebagai kawan, kenapa tidak menyayangi adik-beradik? Jika kita menganggap pemberian kita pada orang lain, kita anggap sebagai sedekah dan dapat pahala. Rasakan dan yakinkan diri kita, apa yang kita berikan pada ahli keluarga kita. Bahkan Nabi menyatakan, sesuap nasi, seketul daging yang kamu suapkan kepada mulut pasanganmu, laka sodakoh. Itu adalah sodakoh. Senda guraumu dengan ahli keluargamu, itu adalah sodakoh. Artinya, makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat kita, keutamaan berarti adalah ahli keluarga. Keutamaannya, jemaah sekalian, saya rasa saya cukupkan itu sahaja pembicaraan kita kaitan dengan tajuk ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah telah berkongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan sambung nanti dengan tajuk yang lain. Dan mungkin saya tercadang untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang saya sampaikan tajuk khas minggu lepas. Minggu lepas saya sampaikan tajuk khas itu mungkin saya sambung penjelasannya lebih panjang lebar lagi karena perlu penjelasannya lebih. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat yang besar insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan bacaan surah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.